Selamat pagi. Podcast kali ini gue persembahkan buat temen gue, Ata, yang demen banget naik gunung. Orang ini spesial banget menurut gue karena dia punya passionnya memang naik gunung, uh, dan tetap konsisten dalam bekerja. Gitu kerennya, lucunya sih buat gue. Itu jarang banget ya, kayak nggak ada lelahnya gitu. Jadi dan kayaknya memang fokusnya, kayaknya dia tuh demen fokus untuk jalan ya, nggak bisa diem gitu. Halo bro, kalau lo denger hari ini podcast gue persembahkan buat lo. Dan terima kasih atas kebersamaan kita. Ya, kadang-kadang lo jadi inspirasi yang luar biasa. Oke, hari ini gue mau bahas bagaimana gue berusaha untuk melawan keinginan-keinginan gue. Gue tuh punya beberapa keinginan ya. Dan ini mungkin juga buat teman-teman juga yang mau berusaha untuk melawan keinginan-keinginan Anda gitu ya. Untuk memastikan bahwa itu sungguh-sungguh nggak lo benar-benar itu menjadi kebutuhan buat lo sendiri. Oh iya, gue mau sapa dulu buat teman-teman PNS ya yang udah dapat gaji ke-13, teman-teman yang di kantor manapun yang udah dapat bonus tahunan ya. Dipikir baik-baik kalau pengen ngabisin bonus tahunan. Selalu kan gue bilang kalau misalnya lo dapet THR atau bonus tahunan, nggak harus selalu lo harus jajanin sampai habis gitu. Oke. Jadi gue ceritain beberapa minggu ini gue mendapatkan tantangan, godaan-godaan dalam melawan keinginan gue gitu. Keinginan gue tuh satu, pengen beli smartwatch Fit 4 Pro gitu. Gue tertarik karena gue nggak mungkin beli jam tangan Apple Ultra gitu ya, yang harganya tuh hampir setara satu laptop. Mending gue beli laptop kan. Terus kedua, gue juga tertarik nih, algoritma di HP gue tuh mendorong gue untuk membeli MacBook yang Pro gitu, karena kebutuhan gue, kerjaan gue. Walaupun gue udah punya laptop, tapi mungkin saking berat kali ya gitu. Jadi ada kebutuhan, udah pernah jatuh juga laptop gue. Jadi ada kebutuhan untuk pengen banget beli MacBook gitu. Cuman harganya aja yang luar biasa fantastis ya. Nanggung kalau kita beli di e-box di tempat asli, beli MacBook yang cuman RAM hard disknya itu cuma 128, pasti nggak cukup lah gitu. Gua aja pakai laptop gua aja sampai udah dia hampir nyentuh 500 GB ya, itu pemakaiannya sendiri ya, itu untuk drivernya. Nah kedua itu pengen beli iPhone. keinginan gua sekaligus di woro-woro sama algoritma HP, pengen beli iPhone yang terbaru 16, karena waktu pas gua punya yang versi sebelumnya itu gua kurang paham menggunakannya, sehingga effort banget untuk baterainya yang sangat-sangat luar biasa boros. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih, tinggal diganti baterainya aja, karena iPhone gue ini udah cukup baik gitu ya untuk ngedukung gue untuk aktivitas produktivitas gitu. Terus kemudian satu, kayaknya itu sih, tiga itu sih yang menggoda gue ya. Jadi sekali lagi ada smartwatch Fit 4, terus kemudian habis itu sandingannya itu Amazfit Bip 6 ya. Jadi keduanya ini bisa tahan baterainya lama, terus bisa buat berenang. Terus kemudian bisa nyapa
setahu gue bisa nerima pesan-pesan dari WhatsApp gitu. Nah, terus kemudian tadi MacBook untuk keperluan gua kerja yang mungkin akan lebih sangat membantu. Terus kemudian ada satu lagi tadi yang udah gue sebutin tadi ya gitu. Nah, tantangannya di mana? Godaan-godaan ini terus datang terus karena ngikutin algoritma di HP yang ngedorong gue untuk pengen banget untuk ngebeli gitu. Dan ini godaan yang luar biasa banget karena kalau gue biasanya kalau mau beli barang, gue biasanya akan pastiin dulu apakah penting perlu berguna gitu. Ya, apakah penting perlu berguna. Apalagi kalau kita udah dapet THR atau bonus atau gaji ke-13, godaannya tuh makin tinggi gitu, makin tinggi. Beberapa temen gue tanya kalau misalnya udah dapet gaji ke-13 atau dapat bonus, lu pengen habisin nggak? Enggak lah Pak, ditabung aja dulu. Oke, ditabung. Ya itu malaikat baik ya, suara malaikat baik tuh, ditabung dulu aja gitu. Di sisi lain gue juga dapat kepikiran aja. Nah, bagaimana cara gue milahnya sampai saat ini yang akhirnya nggak jadi terus untuk beli gitu ya. Pertama, kita harus mastiin itu barang bener-bener jangan mudah untuk langsung membelinya kalau kita pengen gitu ya, karena kalau pengen berarti itu sebenarnya jatuhnya jadinya nanti keinginan. Kalau nanti jatuhnya keinginan, kadang-kadang setelah itu mulai jarang dipakai tuh gitu ya. Mendingan sabar aja dulu karena dorongan-dorongan itu mengikuti gerak eros ya, gerak eros. Jadi bentuknya kayak semacam dorongan-dorongan yang memaksa kita untuk udah nikmatin dulu gitu ya. Itu yang dorongan-dorongan eros yang membuat kita nggak bisa berpikir secara akal sehat apakah nanti bisa dipakai untuk produktivitas kita, sungguh-sungguh bisa dipakai buat produktivitas kita. Duit mah udah ready ya, duit mah udah ready, bukan masalahnya di duit sekarang gitu, tetapi dorongan-dorongan itu yang harus kita lawan. Setan-setan kecil inilah, keinginan-keinginan ini loh yang menjadi kita lupa jadi akal sehat kita. Kalau misalnya gue beli paksain diri beli smartwatch, apakah benar-benar nanti gue pakai misalnya buat renang atau buat selalu jalan kaki gitu ya, karena gue memang senang naik kereta sehingga bisa jalan kaki gitu. Dan kita harus pastiin dulu apakah worth it nggak gitu, kemahalan nggak lo beli itu. Jangan-jangan lo cuman terkesima dengan kecanggihan teknologinya aja, lebih keren daripada jam biasa misalnya gitu ya. Toh lo nggak akan jalan atau kemanapun akan melototin HP lo, jam tangan lo terus kan gitu. Atau itu membuat kita pride supaya dilihat orang aja gitu, supaya keren gitu. Atau ada fungsi yang lebih dari itu, penting perlu berguna. Oke. Jam tangannya smartwatch Fit itu mungkin bisa buat deteksi jantung, terus ada kompasnya, keren kan? Nah gitu. Terus kenapa gue sampai sekarang nggak beli MacBooknya walaupun banyak keinginan itu? Karena gue punya laptop yang sebelumnya dan masih gue bisa pakai, masih gue sayang, masih gue bisa pakai kuras tenaganya buat bikin konten-konten. Jadi walaupun MacBook itu ringan, bagus, tapi barang yang udah pernah gue beli yang harganya mahal juga untuk bikin konten tetap harus gue hargai gitu. Ya seperti orang yang kita sayang, kalau kita nggak sayang maka orang itu akan dilupakan gitu. Wes. Jadi barang yang udah kita beli walaupun mahal, udah mahal banget, tetap maintainnya adalah kita sayang, kita jaga baik-baik gitu. Ya bukan hal yang mudah. Lagi-lagi godaan MacBook tetap lebih keren ya di mata gue. Tapi kadang-kadang gimana ya?
Kadang-kadang ketika sudah menjadi terbiasa, menjadi hal yang sudah biasa lo lakuin, terus berubah menjadi hal yang tidak menarik lagi buat lo. Padahal itu istimewa dan efektif dan berguna gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita mau cari sesuatu yang baru, yang lebih keren, tapi takutnya malah gak sesuai dengan tujuan kita gitu. Itu mungkin jadi alasan gue kenapa gue sering, ya karena di YouTube sering gue lihat reviewnya juga, terus kemudian algoritma menuntun gue ke sono, dan untungnya gue nggak mudah tergoda ya gitu, walaupun keinginan-keinginan itu banyak gitu. Dan kita kan nggak hanya mikirin untuk hari ini aja gitu kan. Nah, lalu juga ada tadi satu laginya gue lupa lagi barangnya apa tadi tuh. Kan kalau tadi kan Amazfit ya gitu. Oh iya, ya ampun. Ya iPhone. Gue jujur. Gue dulu aslinya gue pencinta Android. Ya Galaxy lah. Ya Poco, Realme, ya rata-rata segitu sih. Dulu demen banget Sony Ericsson dan segala macam. Tapi ketika udah kebutuhannya bikin konten, udahlah no debat, iPhone layarnya luar biasa gitu. Menarik buat kita buat konten di sosial media. Kalau orang bilang iPhone itu harga mahal atau harga untuk orang kelas atas, kayaknya depends on ya gitu cara ngelihat kita. Karena beberapa teman gue di sini yang memang bahkan ada beberapa teman-teman di Bali yang hanya seorang SPG. Gini deh, lo kalau ke Uniqlo, lo akan lihat orang-orang itu pakai HP-nya itu iPhone, walaupun iPhone jadul gitu. Dia karena cepat untuk kebutuhan dia dia nyari stok dan segala macam. Itu Uniqlo loh, ya. Terus kemudian ada beberapa teman yang ada teman-teman di toko gitu ya, dari kantor gua, yang akhirnya memang udah berpindah ke iPhone karena iPhone sekarang udah mulai murah, bisa terjangkau, bukan barang mahal lagi, dan walaupun menggunakan versi lama tetap gacor gitu ya, tetap gacor. Bahkan kalau gua lagi naik kereta, gua banyak kalau pagi-pagi tuh lihat orang-orang yang pakai iPhone yang versi lama gitu, tetap gacor kok, tetap bisa dipakai. Karena untuk dipakai untuk nelpon dan WhatsApp ya gitu, dan itu masih kuat banget. Nah, kalau iPhone, kenapa akhirnya gue nggak beli iPhone yang 16 gitu? Gue suka banget, gue ingin banget beli, harganya doang ya nggak ingin lihat gitu, udah pusing. Karena kalau kita beli barang, misalnya lo beli Android 4 juta lah, itu akan lo ngetes kira-kira ini untuk berapa tahun ya. Makanya kalau lo beli barang, bondnya jangan hilang, jadi supaya lo ingat tahun berapa lo beli gitu. Sedangkan kalau iPhone, ya lo target 10 tahun lah lo pakai gitu. Dan masalahnya adalah setiap tahun itu iPhone ngeluarin yang baru, dan sebentar lagi akan 17 yang keluar. Gua tanya sama orang, sama Ordal, gua tanya iPhone 17 bakal keluar nggak nih gitu. Ya pasti keluar sih, cuman dia bohong aja. Ya ini aja belum kejual kak, ya kita belum tahu kapan pastinya iPhone 17 bakal masuk gitu. Atau akan kejadian lagi saat di luar udah iPhone 17 sudah keluar, Indonesia masih belum, karena harus pasti invest lagi. Jatuhnya invest lagi, harus ada keputusan dari pihak manajemennya iPhone lagi pasti gitu. Dan gue masih bisa gunain iPhone yang lama karena masih sebagus itu gitu, masih selancar itu untuk bikin konten dan segala macam. Jadi cocok banget untuk versi-versi ya kurang lebih 12-11. Kalau misalnya untuk bikin konten aja, bikin video aja, mungkin udah bagus ya gitu, dan udah cukup mumpuni gitu. Jadi nggak harus ngejar sampai iPhone 16. Maka mirisnya kenapa gue
gue sangat selektif banget untuk gak maksain diri ke iPhone 16 walaupun keinginan itu banyak. Harusnya ketika seseorang memiliki iPhone 16 itu harusnya bisa diefektifkan, bukan hanya sekedar, kan harganya mahal ya, bukan hanya sekedar HP biasa, dijadiin HP biasa, HP yang cuman buat ditenteng, HP yang cuman buat selfie-selfian. Tapi kalau bisa HP yang memang benar-benar connected untuk kebutuhan lo untuk bikin konten kreator, karena harganya mahal gitu. Dan itu yang menjadi keraguan, batas jarak buat gue untuk supaya nggak langsung kepengen banget iPhone 16 gitu. Mungkin juga sampai gue saranin adik gue, coba aja kalau HP Android misalnya buat gokar gitu ya, HP Android itu nge-lag, coba aja lo pakai gunain iPhone gitu, pasti lancar juga. Nah gitu. Nah, gue kepikiran sampai ke situnya gitu ya. Lagi-lagi gue tetap belum kepengen, walaupun punya keinginan besar pengen iPhone 16 yang terbaru, karena iPhone 17 bakal hadir. Terus kemudian kedua, iPhone yang lama masih bisa dipakai. Ketiga, nggak perlu amat, bukan untuk gaya-gayaan gitu ya, kecuali kalau udah yang ada yang minat banget beli. Jadi sayang banget kalau cuman buat ya maksudnya kalau bisa dipakai buat jualan lah, dipakai buat ngasilin uang lah gitu kalau bisa. Jadi ngasilin alat tools ini bisa dipakai buat ngasilin untuk produktivitas kita gitu. Jadi gue akan kembali kepada intinya, yaitu segala keinginan tuh banyak, tapi sejauh mana, dan kita harus pikirin lagi, jangan terburu-buru. Apakah barang yang akan kita beli itu mendukung produktivitas kita? Jika kalau ditanya barang mana di antara 3 tadi, barang mana yang mendukung produktivitas, gua akan bilang yang mendukung produktivitas gua adalah iPhone gitu. Walaupun iPhone mahal ya, sekali lagi, karena iPhone itu ngedukung gua untuk bikin konten, dan alat-alat tools lain masih bisa ngebantu. Jadi nggak perlu maksain beli MacBook, nggak harus maksain beli beli smartwatch ya. Jadi karena belum terlalu butuh banget gitu. Pada akhirnya kalau ditanya gue akhirnya beli apa, pasti gue beli iPhone. Prioritas gue beli iPhone. Tapi apakah itu penting, perlu berguna saat ini? Gue rasa belum. Oke? Terima kasih untuk dengerin podcast gue pagi ini. Ini adalah salah satu tantangan yang gue hadapi dalam melawan keinginan gue. Gue juga tetap manusia biasa yang punya keinginan banyak saat kita duitnya udah cukup gitu untuk beli, tapi kita nggak hidup cukup hanya saat ini. Kita harus mikirin jangka panjang juga. Salam dari gue, Lembut Ambon.